kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita lewat jalan hijau ya untuk sampai ke Kota Kebumen, perjalanan sekitar 1 jam ya, tapi kita bagi menjadi 2 part untuk mengefektifkan uploadan sekaligus pengeditan video ini. Seperti biasa, sembari kita melakukan kegiatan di jalanan, kita nanti mencoba sharing informasi ya terkait dengan informasi-informasi yang perlu kiranya kita sampaikan. Kita belok dulu. Untuk saat ini informasi kita sampaikan yaitu terkait dengan bantuan paket data siswa madrasah. Jadi Kementerian Agama di bulan Desember ini sudah mulai menyalurkan bantuan paket data internet ya untuk pembelajaran jarak jauh atau PPJ bagi siswa RA dan madrasah. Ada jutaan subsidi kuota yang diberikan untuk membantu belajar daring siswa. Ini informasi yang sangat menarik ya di minggu pertama di bulan Desember ini ya. Berdasarkan wawancara dan informasi yang kami dapat, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah Ahmad Umar mengatakan setiap nomor handphone penerima bantuan akan mendapat bantuan pemberitahuan dari pihak provider. Bunyinya, dalam rangka mensukseskan pembelajaran jarak jauh, maka nomor Anda akan mendapatkan bantuan kuota data internet dari Kementerian Agama RI. Totalnya itu ada sekitar 7 juta ya paket data sebesar 35 GB bagi siswa MI, MTS dan MA serta 20 GB bagi siswa RA. Tentunya pemberian ini juga akan diberikan secara bertahap ya, tidak langsung diberikan seperti itu. Itu informasi yang kemarin kita dapatkan ya, sekitar tanggal 2 Desember hari Rabu kemarin. Umar juga menambahkan ada 2 jenis bantuan yang diberikan untuk PPJ siswa RA dan madrasah, yaitu paket kuota data dan kartu perdana. Paket kuota diberikan untuk siswa yang sudah memiliki kartu seluler yang aktif. Kepada mereka tinggal diinjeksi paket datanya atau Umar. Terus khusus bantuan kartu perdana, kata Umar, diberikan kepada siswa yang belum memiliki kartu seluler yang aktif. Mereka sudah didata oleh operator RA dan madrasah. Kartu akan diberikan sesuai provider yang mereka pilih. Seperti itu. Berarti yang belum punya HP ya, belum punya HP dipaksa punya HP karena sudah punya kartu GSM-nya seperti itu secara tidak langsung. Whatever. Terus bantuan PPJ ini diharapkan dapat menguatkan proses pembelajaran di RA dan madrasah berbasis digital serta meringankan beban orang tua siswa lanjutnya. Berikut rekap pengajuan kuota internet. Kalau madrasah itu per provider ya, Indosat itu sekitar 15%-an lah dari seluruh Indonesia ya. Smartfren 12%, Telkomsel sekitar 40% yang terbanyak kemungkinan, dan Tri 6%, XL 28%. Itu perbandingan yang cukup signifikan ya. Diharapkan itu bisa membantu mengurangi beban orang tua siswa selama pandemi ini. Kita masuk ke hijau ya, stasiun hijau yang jalannya lumayan halus ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi plus minus kegiatan bantuan ini juga tetap ada saja ya. Jadi intinya pemerintah berusaha mencoba memberikan atau membagikan itu sama rata lah se Indonesia, tapi kenyataannya prakteknya itu ada orang tua yang mungkin tidak mau tahu atau kurang paham juga ya, karena
banyak sekali anggapan seperti itu. Jadi kuota 35 GB itu bisa digunakan ya full 35 byte seperti ya kalau kita beli di counter seperti itu. Akan tetapi kenyataannya adalah tidak. Kenyataannya tidak begitu ya. Jadi 35 GB dibagi seperti itu. Mungkin untuk kuota serbagunanya yang bisa apa seperti itu sekitar 5 GB atau berapa lah. Sedangkan untuk sisanya itu dibagi, mungkin nanti yang bisa lihat YouTube, yang bisa masuk ke Google Classroom atau yang lain. Terlepas dari problematika tersebut ya, orang tua juga memang harus sadar juga, karena kalau mungkin pemerintah membebaskan 35 GB itu full ya, digunakan untuk apa saja, aplikasi apa saja. Kita belok dulu ya, kita nyebrang dulu. Udah truk besar ini, sebentar kita cari aman dulu. Oke mas, oke, sip, mantap. Itu ya, kita lanjutkan lagi. Ini jadi dilema ya teman-teman sekalian, terkait dengan problematika bagaimana seharusnya program ini atau kuota bantuan ini dikeluarkan. Apakah harus full 35 GB ataukah ya harus seperti sekarang dipecah-pecah seperti itu. Tapi intinya ini ada kemacetan lagi, apakah gerangan ya. Baik, ternyata ada sesuatu hal yang menghalangi di depan sehingga kita agak sedikit ada kemacetan ini. Baik, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita masuk saja ya. Kita masuk. Oke. Oh, ternyata di depan itu ada masuk ya. Ada perbaikan jalan, bos. Oke, tuh tanahnya kesiram air, pasti licin ini. Oke, kita maju saja ya. Oh, ini ya benar, ada perbaikan pipa ya, pipa Pertamina ini. Jalannya lumayan licin. Waduh, hampir saja terus. Oke, mantap. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita salib dulu. Maaf terganggu perjalanan kali ini. Ya, intinya ada plus minusnya ya ketika kita diberikan keleluasaan untuk menggunakan 35 GB itu untuk bebas seperti itu ya. Saya yakin pemerintah punya pertimbangan lain lah. Bisa dibayangkan kalau 35 GB itu bebas untuk apa saja seperti itu ya, maksudnya ya kemungkinan ya bisa disalahgunakan di rumah. Kita nggak pernah tahu dan kita tidak pernah bisa mengontrol siswa-siswa kita kalau ada di rumah. Mungkin harapannya pemerintah ketika memecah skema kuota ini diharapkan bisa digunakan sebagai sarana edukasi dan sarana kontrol ya bagi wali siswa. Jadi kalau di fullkan 35 GB mungkin seharian anak akan senang main gamenya, main HP-nya atau main YouTube seperti itu, sehingga tugas yang diberikan oleh gurunya sendiri itu tidak dikerjakan seperti itu. Mungkin anggapan pemerintah seperti itu. Tapi di sisi lain dengan adanya seperti itu juga untuk kita di masyarakat pinggiran ya, yang akses internetnya cukup terbatas, katakan 5 GB ya, 5 GB untuk semua aplikasi, maksudnya semua, bisa WhatsApp, bisa YouTube seperti itu ya, mungkin dirasakan kurang ketika tidak digunakan secara bijaksana seperti itu. Apalagi ada istilah HP-nya itu satu untuk keluarga itu lebih membingungkan ya. Misalkan bapaknya pengen YouTuber atau ibunya pengen WhatsApp-an, sementara anaknya pengen game-gamean, itu kan jadi masalah kembali. Tapi intinya hal ini patut kita apresiasi lah, kita syukuri saja. Adapun plus minusnya ya kita coba untuk
bersikap bijaksana lah seperti itu. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Adanya bantuan yang kita sudah alhamdulillah. Bagi yang belum mendapat ya, mungkin di lain hari atau bagaimana, nanti ada tambahan susulan, kita nggak tahu seperti itu. Jadi itu harapannya kuota internet yang diberikan Kementerian Agama bisa digunakan untuk kemaslahatan peserta didik. Mungkin nanti menyusul untuk gurunya ya, karena sampai saat ini di minggu pertama bulan Desember, konon cerita kemarin kita sudah mengajukan bantuan kuota untuk guru, sudah di ACC tapi buktinya belum ada sampai sekarang. Mungkin yang didahulukan adalah siswanya terlebih dahulu. Kalau di Kementerian Pendidikan itu kemarin kita sudah dapat informasi teman-teman kita di awal Desember kemarin ya, ada beberapa yang sudah mencarikan bantuan. Terus di Selampiri juga dengan persyaratan pencairan di Bank BRI ya. Baik, kita sudah masuk ke sekitaran Purbawangi ya, di mana cuaca cukup cerah saat ini. Kita masuk ke Jumat ya, sudah dengan kecepatan yang tidak begitu tinggi, sebetulnya 50. Oke. Itu seperti itu ya. Sementara jalanan juga cukup lama ya. Itu sebelum dicor, jalan di sini tidak rata seperti ini ya. Nah, itulah pembangunan pemerintah di kawasan sekarang hari ini. Oh ya, sekarang ke pasaran ya, ini bisa dilihat di sebelah kiri tadi ada pasar hewan yang buka seminggu 2 kali. Baik, paling seperti saja informasi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada tambahan, kesimpulan daripada informasi ini, intinya kami ucapkan selamat ya bagi siswa-siswa kita yang sudah mendapatkan kuota belajar seperti itu. Mohon digunakan sebijaksana mungkin, jangan sampai ya disalahgunakan seperti itu. Meskipun besar kecilnya penggunaan, maksudnya jatah dari sana ya, kita wajib syukurilah, karena itu memang ya tidak diminta dan juga tidak diinginkan seperti itu. Itu hanya rezeki yang bisa kita terima ketika pas waktu masa pandemi ya. Mungkin kalau ketika tidak ada masa pandemi, kita tidak dapat bantuan seperti itu. Kita sudah melewati ini jembatan kembar ya di Purbawangi ya. Sebentar lagi kita masuk ke kota Gombong ini. Aduh, MX135 apa ya? Halo bro. Oke. Terus selanjutnya bagi yang lain yang belum mendapatkan ya, mohon bersabar, semoga ada tambahan pendataan tambahan atau gimana nanti ya. Tapi lebih enak ya di sendirilah. Sementara untuk beberapa provider sudah menyediakan bonus yang beraneka ragam ya di masa pandemi ini ya, moga dinikmati supaya tidak ketinggalan seperti itu. Tapi ya intinya pembelajaran jarak jauh tidak begitu efektif ya. Mau sebagaimanapun pintarnya anak, ya memang pembelajaran ini tidak begitu diminati lah, terutama untuk guru-guru yang kesibukannya luar biasa ketika harus berhadapan dengan internet dan jarak jauh, ruang waktu yang memisahkan. Oke, Aerox kembar warnanya biru ya, kita salib lah. Baik, seperti itu aja ya yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita nyambung ke part 2 nya ya.
agar videonya tidak terlalu panjang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.